ibadah anak GKJ Wiyung bersama saya Kak Yomaya. Saya Kak Tata. Dan saya Kak Yudi. Adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Wah, sama. Kita di sini juga luar biasa. Kak Teta, minggu lalu Kak Teta ikut ibadah perayaan Paskah nggak? Pastinya ikut dong Kak Yomaya. Seru banget loh Kak Maya, ada api unggunnya. Meskipun cuma di YouTube sih. Ya, kita berdoa saja adik-adik. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa mengadakan api unggun lagi di gereja pastinya. Amin Kak Maya. Adik-adik, yuk semuanya bangkit berdiri. Mari kita mengawali ibadah hari ini dengan bernyanyi lagu Aku Bahagia. Tuhan Yesus kan sudah menebus dosa kita, jadi kita harus bersuka cita. Jangan lupa dinyanyikan 2 kali ya adik-adik. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Yur, buang ke laut. Yur, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Silakan duduk kembali. Sebelum kita lanjut untuk memuji nama Tuhan lagi, kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita mohon pimpinan Tuhan dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh baik, terima kasih Bapa atas segala karunia juga penyertaan tangan Tuhan yang tiada habisnya untuk kami semua anak-anak-Mu. Bapa, jikalau pada hari ini kami akan mulai ibadah, ya Tuhan berkati setiap tempat kami dalam membangun ibadah. Tuhan tutup bungkus dengan Roh Kudus-Mu agar kami bisa fokus mengikuti ibadah. Berkati Bapa agar setiap apa yang kami lakukan di ibadah, biarlah kami boleh punya sikap dan hati yang baik untuk memandang Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa, sertai kami semua, berikan kami kekuatan juga kemampuan dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, suruh yang terbaik, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik masih semangat? Wah, semangat kayaknya Kak Maya. Masih semangat memuji Tuhan kan? Hebat adik-adik, semangat. Semangat dong pastinya Kak Teta. Tuhan Yesus kan sudah bangkit dan menang melawan maut. Masa kita nggak semangat sih? Kalau gitu Kak Teta ajak adik-adik untuk bangkit berdiri kembali. Mari kita naikkan satu pujian yang berjudul Yesus disalib. Dengan penuh semangat ya adik-adik. Jangan lupa dinyanyikan 2 kali. Yesus disalib karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalib karena cintanya, dosa dihapuskan.
kembali. Senang sekali ya Kak Teta. Adik-adik menyanyinya sangat semangat. Iya Kak Maya. Nah, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Alkitabnya sudah disiapkan belum? Kayaknya sudah tuh Kak Maya. Ada yang belum? Wah, sudah siap semua. Yang belum, ayo diambil Alkitabnya. Pinter. Oke Kak Teta. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan muji dari Kidung Ria nomor 17, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Adik-adik, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Kak Anton. Silakan Kak. Terima kasih kakak-kakak. Sama-sama. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa mohon pertolongan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan, pada hari ini Engkau berkenan memberikan penyertaan dan pertolongan di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan pada saat ini bersama-sama kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam pemberitaan firman-Mu hari ini. Sertai hamba-Mu yang Kau pakai untuk mewartakan kabar sukacita ini, sertai juga kami semua anak-anak-Mu, agar di dalam membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu beroleh hikmat, sehingga menjadi sukacita di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Firman Tuhan yang kita pelajari pada saat ini, kita buka dari Injil Yohanes pasal 20. Ayo dibuka. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 23. Sudah ketemu? Oke, kita baca ya.
Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada saat ini adalah jangan takut. Ya, saya ulangi, jangan takut. Adik-adik tentu pernah merasakan takut. Ya, benar kan? Pernah. Takut sama apa? Ayo. Oh, binatang. Binatang buas? Iya. Ada singa, ada ular, ada macan, anjing. Bahkan ada loh yang takut sama ayam. Benar gak? Ada yang takut sama cicak? Wah, ada ternyata takut sama cicak. Ada juga takut sama temannya. Karena temannya jahil, temannya suka mengolok-olok, ya, suka mencubit, suka memukul. Ada juga yang takut sama guru. Ayo, siapa yang pernah takut sama gurunya? Karena enggak ngerjakan PR. Karena waktu belajar ngomong aja. Bener apa enggak? Juga ada yang takut dengan kegelapan. Dan masih banyak lagi yang menyebabkan kita takut, termasuk adik-adik. Tetapi di balik itu pasti ada yang memiliki keberanian. Nah, memiliki keberanian. Keberanian itu ada yang memang betul-betul berani, ada yang beraninya karena nakal. Mudah-mudahan adik-adik tidak nakal ya. Kenapa kok adik-adik berani? Ada temannya, wah mulai kalau ada temannya berani dia. Kalau tidak ada temannya nunduk, mengkeret. Tapi kalau ada temannya, wah jalannya gaya. Ada bapak ibunya atau ada papa mamanya sehingga dia berani. Ada yang jaga. Ada saudara. Wah, ini ada ada kakak yang bisa membantu menjaga. Tetapi satu yang pasti, kenapa adik-adik harus berani? Karena benar. Ya, karena benar. Jadi kalau adik-adik benar, enggak usah takut. Harus berani. Karena benar apa yang dilakukannya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini menceritakan bagaimana murid-murid Yesus ketakutan. Karena apa? Karena kematian Yesus di kayu salib, sehingga dia berpikir tidak ada lagi yang akan membela, tidak ada lagi yang akan menguatkan. Sampai-sampai tinggal di satu rumah, dikunci semua.
pintu jendelanya dikunci semua. Apa enggak sumuk ya adik-adik ya? Apa enggak pengap itu di dalam rumah dikunci semua seharian? Mereka merasa tidak punya kekuatan lagi. Karena merasa tidak ada yang melindungi, tidak ada yang menguatkan. Dampak luar biasa ketika Yesus disalibkan hingga mati. Mengapa mereka ketakutan? Sebetulnya karena mereka kurang memahami apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sudah dikatakan bahwa pada saatnya Yesus akan disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi mereka tidak memahami, seolah-olah mereka tidak percaya atau bahkan tidak mau kalau Yesus mati. Apalagi matinya disalibkan. Gurunya kok sampai disalibkan? Dia tidak mau. Ini artinya para murid tidak percaya dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Bahwa anak manusia akan dikorbankan di kayu salib untuk apa? Menebus dosa manusia. Dan pada saatnya ketika Yesus mati dan dikuburkan, karena rasa takutnya mereka akhirnya menutup diri. Tidak mau ketemu dengan orang lain. Tidak mau bersosialisasi lagi. Akhirnya mengurung diri dalam sebuah rumah. Mereka takut sama orang Yahudi. Bagaimana ketika proses Yesus mau disalibkan? Simon Petrus ditanya orang sampai 3 kali dan dia menyangkal. Tidak mengenal. Mulailah rasa ketakutan itu muncul. Makanya mereka menghindar. Mereka ketakutan karena orang-orang Yahudi mulai membenci Yesus. Yang dikhawatirkan muridnya menerima dampaknya. Dibenci, bahkan mungkin diusir. Karena tidak suka tadi. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya? Setelah hari yang ketiga Yesus bangkit, Yesus mendatangi para muridnya. Setelah para murid mendengar dan tahu bahwa jenazah Yesus hilang dari kubur, semakin takut lagi. Tetapi di saat itulah Yesus datang menghampiri mereka. Pintu jendela tertutup rapat, dikunci. Tetapi tiba-tiba Yesus bisa ada di dalam rumah itu. Dan di dalam bacaan tadi disebutkan menyapa bagaimana? Damai sejahtera bagi kamu. Artinya apa? Tuhan Yesus ingin memberikan rasa tenang bagi para murid supaya mereka tidak lagi takut, tidak lagi khawatir. Lalu apa sejatinya yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus mendatangi para murid? Yang pertama, ingin menunjukkan bahwa apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus itu benar adanya. Bahwa ia akan disalib, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit kembali. Dan ini ditunjukkan dengan
apa tadi dalam bacaan? Ditunjukkanlah tangan dan lambungnya. Bekas tangan yang dipaku dan bekas lambung atau perutnya yang ditombak. Nanti dibaca lagi di ayat 20. Kemudian yang kedua, Yesus datang kembali dalam rangka mengutus para murid untuk melanjutkan karya pelayanannya dengan mengabarkan berita sukacita dan keselamatan dari Tuhan. Di dalam ayat 21 jelas bahwa para murid harus melanjutkan karya pelayanan Tuhan. Adik-adik, saya tanya ya, senang enggak jadi murid Yesus? Senang ya. Berani enggak? Oh, berani. Sudah enggak takut ya? Puji Tuhan, tidak takut lagi. Memang kalau menjadi murid Yesus tidak boleh takut. Karena Tuhan selalu hadir menyertai kehidupan kita. Meskipun adik-adik tidak melihat, saya juga tidak melihat di mana Yesus berada. Tetapi kita bisa merasakan. Kita bisa bermain, kita bisa makan, kita bisa nonton TV, ikut ibadah seperti ini. Semua berkat pertolongan dari Tuhan. Bagaimana caranya supaya adik-adik menjadi berani, tidak takut lagi? Adik-adik selalu harus dekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Rajin berdoa, rajin beribadah, selalu berbuat baik, mengasihi orang tua, saudara, adik, kakak, dan juga teman-teman. Satu lagi jangan lupa, juga harus menyayangi semua ciptaan Tuhan. Kalau hidup dalam damai sejahtera seperti yang diembuskan Tuhan tadi, pada akhirnya rasa takut itu akan hilang. Tidak ada lagi kekhawatiran. Sehingga adik-adik juga bisa menjadi saksi Kristus di dunia. Seperti murid-murid Yesus yang mula-mula. Bisa ya? Mau? Pinter. Semoga Tuhan menolong dan memampukan adik-adik semua. Amin. Selanjutnya saya kembalikan ke Kak Teta, Kak Maya, dan Kak Yudi. Terima kasih Kak Anton. Sama. Adik-adik, firman Tuhan hari ini sungguh luar biasa ya. Mulai sekarang kita harus jadi anak yang pemberani, tidak boleh takut, karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Iblis telah dikalahkan dan Roh Kudus selalu menaungi kita. Sekarang ikuti kata-kata kakak ya. Aku tidak takut. Aku tidak takut. Pinter. Aku anak pemberani. Aku anak pemberani. Sekali lagi adik-adik. Aku tidak takut. Aku tidak takut. Aku anak pemberani. Aku anak pemberani. Wah, anak Tuhan memang luar biasa ya Kak Maya. Betul sekali Kak Teta. Adik-adik, mari kita merespon firman Tuhan hari ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Ria.
nomor 114, sebab dia hidup. Bait 1 dan 2 ya. Bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebabnya hidup, ada hari esok. Sebabnya hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau telah bangkit, hidup selamanya, dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Sebabnya hidup, pada hari esok. Sebabnya hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Adik-adik, kini saatnya kita memberikan persembahan ya. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita memberikan persembahan dengan diiringi pujian dari Kidung Ria nomor 6. Allah kita ajar dan besar, Allah Maha Kasih, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah Maha Kasih, Allah kita ajar dan besar, Allah Maha Kasih, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah Maha Kasih, Allah kita ajar. Adik-adik, setelah memberikan persembahan, tiba saatnya kita berdoa syafaat ya adik-adik. Gimana sih Kak berdoa? Pinter. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu yang sungguh luar biasa buat hari ini Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih juga Tuhan Yesus atas kasih-Mu, anugerah-Mu ya Tuhan kepada anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus. Tuhan, ampuni kami, setiap pribadi kami, jika hari ini terselip dosa atau apapun itu, kiranya Tuhan Yesus ampuni. Tuhan Allah Bapa kami juga mau berdoa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah disampaikan oleh Kakak Anton. Kiranya Tuhan Yesus firman yang disampaikan dapat kami matraikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih Tuhan Yesus, anak-anak-Mu ini melakukannya ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang belum bisa hadir ya Tuhan, walaupun melalui YouTube ini ya Tuhan, melihat di YouTube. Kiranya Engkau berkati mereka Tuhan dalam sekolahnya, dalam apapun yang teman-teman lakukan Tuhan Yesus.
Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami Tuhan yang di NTT sana ya Tuhan yang terkena bencana alam. Kiranya Engkau berkati, Engkau berikan kekuatan Tuhan, Engkau topang ya Tuhan Yesus dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Tuhan, kami juga mau bersatu hati Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan untuk persembahan yang sudah terkumpul. Kiranya Engkau berkati untuk tangan-tangan yang memberi, yang mengelola persembahan. Kiranya Tuhan Yesus berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak undang bangkit berdiri yuk. Sebelum kita menerima berkat Tuhan yang disampaikan oleh Kak Anton, mari kita naikkan satu pujian lagi dari Kidung Ria nomor 164, Shalom Bagimu. Mari kita akhiri ibadah hari ini dengan memohon berkat kepada Tuhan. Nanti dilanjutkan kita menyanyikan Bapa terima kasih. Kita mohon berkat. Kiranya kasih, sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali adik-adik. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Nah, kakak punya info penting nih buat adik-adik. Mulai bulan Mei 2021, ibadah anak online akan diadakan via Zoom. Adik-adik yang belum punya aplikasi Zoom atau platform digital, segera download ya. Nanti kita bisa bertemu dan beribadah secara live loh. Dan kakak-kakak bisa sapa adik-adik semua. Ingat juga ya adik-adik untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Pastinya Kak Teta, tetap sehat dan semangat. Dan sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.